Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Nah, sebelumnya ibu pengen tanya nih tentang kabar anak-anak sekalian pada pagi hari ini. Karena ibu lihat-lihat kok pada gak semangat nih, padahal masih pagi. Yuk, kenapa? Pada belum sarapan? Sama, ibu juga belum sarapan. Oke, jadi kita beri tepuk tangan dulu deh, biar semangat. Yuk, tepuk tangan dulu. Jadi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oh, hadir semua ya. Oke, baik. Nah, sekarang kalian lihat pada papan tulis di layar PowerPoint yang sudah ibu bagikan. Apa yang kalian lihat? Ya, benar. Ada gambar kapal laut dan orang yang sedang berenang. Oke. Kira-kira kalian bisa menebak gak sih? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa? Belum? Oke, gak apa-apa. Jadi gambar pertama, lihat ada gambar kapal laut. Nah, di sini siapa yang pernah naik kapal? Siapa? Rata-rata belum pernah naik kapal ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalian udah pernah belum lihat kapal secara online gitu? Kapal yang sedang melintasi laut gitu. Pernah? Oke. Nah, terus kalian pernah berpikir kenapa kapal laut tadi itu tidak tenggelam saat di air? Kenapa? Sedangkan nih ibu punya contoh, punya air, terus ibu masukin logam, kira-kira apa yang terjadi? Ya, tenggelam kan? Nah, terus kenapa kapal laut bisa mengapung di air? Oke, kita simpan dulu jawabannya. Selanjutnya, contoh kedua, pada gambar yang kedua, yaitu orang yang sedang berenang. Nah, di sini siapa yang pernah berenang? Pernah loh ya, bukan yang bisa berenang. Walaupun gaya batu nggak apa-apa, yang penting itu pernah berenang. Oke, siapa yang pernah berenang? Nah, hampir semuanya pernah berenang kan? Oke, jadi kalian juga pernah berpikir nggak kenapa tubuh kalian bisa mengapung di air? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Dan yuk kita berikan tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, nah jadi benar seperti apa yang sudah disampaikan temannya, itu dipengaruhi oleh gaya apung. Nah, gaya apung itu ada di mana sih? Gaya apung itu ada dalam hukum Archimedes. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Nah, oke. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar tentang massa jenis dan tekanan zat cair. Nah, gimana? Kita tahu bahwa tekanan dalam zat cair semakin besar jika kedalamannya bertambah. Kemudian massa jenis juga mempengaruhi besar tekanan. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan lanjut membahas tentang hukum Archimedes, di mana masih ada sangkut pautnya dong dengan zat cair. Nah, kalau sebelumnya kita fokus pada tekanan yang diberikan zat cair, kali ini kita akan mempelajari gaya yang diberikan zat cair kepada benda yang dimasukkan ke dalamnya, yaitu gaya apung tadi. Nah, oke, jadi kita akan melihat bagaimana massa jenis dan tekanan zat cair mempengaruhi kemampuan benda untuk mengapung atau tenggelam. Oke. Jadi, di sini ibu mau tanya sekali lagi. Siapa yang cita-citanya ingin ke bidang teknik atau kelautan dan sebagainya? Nah, jadi kalau kalian ingin masuk ke bidang-bidang tersebut,
pemahaman tentang hukum Archimedes ini sangat penting loh. Oke, oleh sebab itu, yuk, apalagi yang bukan bidangnya juga, yuk kita belajar, kita harus sama-sama tahu. Jadi yuk kita belajar tentang hukum Archimedes pada pertemuan kali ini. Oke, harapannya jadi kalian bisa menerapkan hukum fluidostatis dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu tentang hukum Archimedes ini, gaya apung ya, gaya ke atas. Nah, dan kalian itu nantinya bisa menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga bisa atau mengetahui dan memahami prinsip hukum Archimedes. Dan kemudian kalian juga mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi gaya apung dalam fluida yang tercelup benda. Oke, tidak terasa jam pelajaran sudah hampir habis. Jadi mungkin sekarang kita refleksi atau kita tarik kesimpulan nih dari pertemuan pada hari ini. Apa ilmu yang kalian bisa dapatkan? Mungkin ada beberapa orang yang bisa bantu ibu untuk menarik kesimpulan. Kira-kira apa sih yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan kali ini? Mungkin tentang apa itu hukum Archimedes, apa itu gaya apung, dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Oke, silakan, siapa yang ingin bantu? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menyampaikan tambahan deh? Oke, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Gak ada, ya udah. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk temannya yang berani menyimpulkan. Oke, selanjutnya ibu juga ingin apresiasi kepada kalian yang sudah turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yuk, tepuk tangan dulu deh ke kalian, karena kalian hebat banget, antusiasnya sangat tinggi. Oke, terima kasih, ibu ucapkan terima kasih. Oke, selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu yaitu pekerjaan rumah. Jadi untuk latihan di rumah, ibu ingin kalian coba cari contoh barang atau benda yang bisa mengapung dan yang tenggelam di dalam fluida. Tentunya dengan menggunakan konsep gaya apung dan massa jenis untuk menjelaskan kira-kira kenapa benda itu bisa mengapung dan kenapa benda itu bisa tenggelam. Oke, nah, dan kemudian untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dengan bagaimana cara mengukur massa jenis menggunakan bejana dan dinamometer. Oke, sekian mungkin yang dapat ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan kata dalam pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Oh ya, sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga ilmu kali ini bermanfaat bagi kita semua. Doa dipersilakan. Oke, langsung saja ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.